Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المفسر المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وما نرسل المرسلين في قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل في قولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه ليدحضوا به ليبطلوا بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزوا سخرية. Ayat yang ke-56 daripada suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ. Dan tidaklah kami mengutus akan para utusan-utusan illa melainkan mubasyirina, mereka itu adalah pemberi kabar-kabar gembira. Semua rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira. Untuk siapa kabar gembira itu? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Tentunya begitu. Orang-orang kafir lain lagi. Kalau orang-orang yang beriman, kabar gembira yang disampaikan kepada mereka oleh para utusan. Kalau orang-orang kafir apa? Wa mumdirin. Dan mereka para utusan itu kami utus untuk memberi peringatan. Maksudnya mukhawwifina, menakut-nakuti. Bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Itulah tugas utama para rasul, memberikan kabar gembira kepada mukminin dan menakut-nakuti orang-orang yang ingkar atau kafir. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan mendebat oleh orang-orang yang kafir itu dengan kebatilan. Sudah diingatkan oleh para rasul, mereka malah membangkang, mereka malah mendebat dengan kebatilan. Seperti apa? Biqaulihim, dengan perkataan mereka, misalnya aba'atsallahu basyaran rasula, apakah benar Allah itu mengutus seorang manusia sebagai utusan? Masa sih ada utusan dari bangsa manusia yang Allah Ta'ala kirim kepada kita? Manusia sama seperti kita, basyarun mithluna, berjalan sama seperti kita, makan dan minum sama seperti kita. Lalu dia adalah utusan Allah. Wah, sepertinya mereka tidak percaya. Dan memang mereka tidak membenarkannya, ingkar. Wa nahwihi, dan yang sejenisnya. Nah, ini yang diutarakan oleh orang-orang kafir, mendebat dengan kebatilan, meragukan akan utusan-utusan Allah Ta'ala dan sejenisnya. Liyudhibu
bihi, agar mereka orang-orang kafir tadi dapat mematahkan bihi dengannya perdebatannya tadi. Ai liyubtilu bijidalihim. Maksud mematahkan di sini adalah membatalkan bijidalihim dengan perdebatan mereka itu al-haqqa, akan kebenaran. Al-Qur'ana, yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Al-Qur'an. Ini perbuatan orang-orang kafir. Sudah Allah Ta'ala kirim kepada mereka utusan. Misi mereka memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin dan menakut-nakuti orang-orang kafir. Tapi orang kafir malah mendebat, malah membantah, tidak mau ngikut, tidak mau nurut, dan mereka berusaha untuk mematahkan kebatilan, dengan kebatilan mereka itu akan kebenaran. Berusaha untuk membatalkan dengan perdebatan mereka yang batil tadi akan Al-Qur'an. Akhirnya apa? Wattakhadhu ayati, dan mereka orang-orang kafir tadi menjadikan ayat-ayatku, kata Allah Ta'ala, ay Al-Qur'ana, maksudnya adalah Al-Qur'an. Ayat-ayatku itu Al-Qur'an. Mereka jadikan wa ma unziru bihi minan nar, dan apa saja yang mereka itu diingatkan atau diancam bihi dengannya minan nar, daripada neraka. Ayat-ayat Quran yang kami kirim kepada para utusan, mereka jadikan. Begitu juga peringatan-peringatan berupa siksa api neraka, semuanya itu mereka jadikan huzwa. Apa huzwa? Sukhriyatan, bahan ejekan. Dijadikan mereka bahan ejekan. Mereka tidak mau beriman, mereka justru malah menertawakan ayat-ayat Allah, menertawakan tentang ancaman berupa siksa api neraka yang menghadang mereka. Dijadikan olok-olokan, tidak dianggap serius teguran Allah Ta'ala melalui para rasul-rasulnya. Itulah sifat orang-orang kafir. Begitu. Waman adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, lalu ia berpaling darinya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan ia lupa apa yang telah didahulukan oleh tangannya, dikemukakan oleh tangannya. Ai ma'amila, apa yang mereka lakukan, lupa apa yang mereka lakukan. Minal kufri, daripada kekafiran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Malah dijadikan bahan ejekan, bahan tertawaan. Mereka berpaling dari peringatan itu, daripada ayat-ayat Allah, dan melupakan ma qaddamat yadah, apa yang telah didahulukan oleh kedua tangannya. Maksudnya yang mereka perbuat. Dari apa? Kekufuran dan kemaksiatan. Kenapa sih kufur itu selalu digabungkan dengan maksiat? Pertama, kekufuran itu adalah akbarul kabair, paling besar di antara dosa-dosa besar. Yang kedua, kemaksiatan itu adalah wasilah atau perantara yang akan menghantarkan kepada kekufuran. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu adalah kurir kekufuran. Kurir, tahu kurir? Tukang antar paket itu kurir namanya. Nah, kurir itu yang biasa menghantar sesuatu kepada sesuatu.
kemaksiatan ini bisa menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Kekufuran itu tidak langsung dilakukan oleh seseorang, enggak, bertahap melalui maksiat. Keseringan melakukan maksiat akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa melakukan yang haram, seolah tidak berdosa lagi di matanya. Lambat laun dia nanti akan terjerumus kepada kekufuran, waliyadzubillah. Begitulah, innal ma'siyata yajurru ba'daha ba'dan. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan menarik sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Seseorang itu tidak mungkin langsung menjadi pecandu minuman keras atau narkoba, melainkan dari bergaul dulu. Muqaddimahnya, permulaannya bergaul dulu. Berteman dengan orang-orang yang tidak paham tentang agama. Berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Kemudian diajaknya. Pertama menolak, yang kedua masih bisa menolak, yang ketiga muncul di dalam hati perasaan tidak enak. Udahlah, nggak apa-apa, saya coba setengah gelas aja. Udah dia coba setengah gelas. Besok-besok jadi segelas, akhirnya jadi sebotol, akhirnya jadi pecandu. Begitu. Perzinahan juga sama, nggak ada langsung seseorang begitu ketemu perempuan langsung berzina, enggak. Pertama dulu melakukan sebab-sebabnya. Chat-chatan sama perempuan, surat-suratan sama perempuan. Akhirnya mulai janjian, akhirnya ketemuan, akhirnya pacaran, akhirnya berzina. Begitulah cara syaitan memancing seseorang dalam melakukan dosa-dosa. Tapi orang itu ada kalanya sadar dan ingat, ada kalanya terombang-ambing dalam kelalaian karena kebodohannya. Yang ingat dia mawas diri, astagfirullahaladzim. Yang bodoh tadi terus diikuti hawa nafsunya. Sama seperti yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran. Allah sudah ingatkan berulang kali, dia justru malah menjadikan peringatan itu sebagai bahan ejekan. Kalau sudah peringatan Allah dijadikan bahan ejekan, sudah tidak ada kebaikan lagi yang bisa diharapkan dari hamba itu. Ya, Allah sudah ingatkan, Allah saja tidak didengar sama dia, apalagi yang lain. Rasul saja sudah tidak didengar dan dihiraukan sama dia, apalagi yang lain. Ulama-ulama saja sudah memperingatkan begini dan begitu, tetap tidak didengarkan sama dia, apalagi yang bukan ulama. Gurunya sendiri sudah mengingatkan berulang kali, mantul. Berarti tidak ada kebaikan yang bisa diharap dari orang itu. Na'udzubillah. Nah, dijadikan bahan sufriyah, ejekan. Wattakhadhu ayati wa ma unziru bihi minan nari huzwa sukhriyah. Mereka jadikan ayat-ayatku, kata Allah, yakni Al-Quran, kata Rasul, mereka jadikan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada saya. Kata para ulama-ulama yang datang setelahnya, mereka jadikan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah yang sudah saya sampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak dengar, mereka jadikan apa? Huzwa, bahan ejekan, tertawaan, gak penting. Inilah tanda-tanda penentang Allah Ta'ala, penentang Rasulnya, dan penentang para ulama. Jadi begitu, dijadikan ejekan, tidak dijadikan peringatan. Al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan itu adalah kurir kekafiran. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan aghtiyatan. Sesungguhnya kami jadikan di atas hati-hati mereka itu akinnah. Apa akinnah? Penutup-penutup. Ay aghtiyatan.
Agutiyah, penutup. Agutiyah itu jamaknya ghito. Ghito itu penyumbat, penutup. Agutiyah jamaknya. Nah, kami jadikan di atas hati-hati mereka itu penutup. Ya, ember kalau ditutup dengan penutup, biar hujan 10 tahun, tetap aja nggak ada isinya. Seseorang kalau hatinya sudah ditutup sama Allah, sejuta kali inti ngasih peringatan, ngasih maksiat, tetap saja diulangi sama dia. Ini hatinya tertutup berarti. Ini racun, parasit ini, parasit ya, virus ini. Ini lebih berbahaya dari virus corona ini. Kenapa? Berkali-kali dikasih nasihat, peringatan, tidak didengar sama dia. Kenapa? Hatinya tertutup. Ember itu kalau sudah ditutup, walaupun kita taruh di tanah yang lapang, hujan turun, puluhan tahun hujan turun, nggak ada isinya, tetap aja kosong. Kenapa? Bukan hujannya yang tidak turun, bukan airnya yang tidak mengalir, tapi embernya yang tertutup. Bukannya tidak dinasehati, bukannya tidak diingatkan, tapi apa? Hatinya tuh yang tertutup. Sulit sudah, kalau sudah tertutup kayak gitu. Virus. An yaqahuhu, bahwa mereka memahaminya. Jadi sudah kami tutup hati-hati mereka bahwa mereka memahaminya. Ai min an yafhamu al-Qur'ana. Kami tutup hati-hati mereka daripada mereka itu akan memahami Al-Qur'an. Ai fala yafhamunahu. Maksudnya maka mereka tidak akan memahaminya. Karena apa? Ditutup hatinya sama Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengingatkan ini dan itu. Ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengatakan azab, mengatakan tentang siksa dan hukuman bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang melakukan maksiat, tetap saja mereka tidak peduli. Bahkan dijadikan ejekan, tertawa. Nauzubillah. Bahkan ngajak orang lain ikut sama dengan dia melakukan dosa dan maksiat. Jadi virus. Nauzubillah. Jadi virus di masyarakat. Tidak akan memahaminya. Ditutup hatinya. Wa fi adzanihim waqra, dan di telinga-telinga mereka terdapat waqra. Apa arti waqra di situ? Siqalan. Itu berat. Telinga itu kalau sudah berat nggak dengar. Kalau diterjemahkan lebih mudah lagi adalah tersumbat gitu. Nah, dan kami jadikan di telinga-telinga mereka itu sumbatan atau penyumbat, siqalan, berat. Nah, jadi berat dia mendengar, nggak dengar. Ada coreknya itu. Corek maknawi. Loh, setiap hari saya bersihkan sama cotton bud. Ente biar sejuta cotton bud, kalau corek maknawi itu masih ada di telinga ente, tetap ente nggak akan dengar nasihat. Corek lebih bahaya daripada corek congek gitu. Ya. Nauzubillah. Kami jadikan di telinga-telinga mereka penyumbat, fala yasma'unahu, maka mereka tidak akan pernah mendengarkannya. Al-Quran, peringatan-peringatannya, nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasul, nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat gurunya. Alhamdulillah. Wa in tad'uhum ilal huda, ini khitab kepada Nabi SAW. Nabi ini, ya. Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika engkau ajak mereka wahai Muhammad ilal huda, kepada kebenaran, kepada petunjuk, fala yahtadu, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk itu abadan, selama-lamanya. Idzan, kalau begitu. Maksudnya apa? Ai bil ja'li al-mazkur, dengan sebab dijadikan yang tersebut itu. Apa ja'li yang tersebut itu? Dijadikan yang tersebut itu. Itu kalimat itu tadi, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan tadi. An yafhamuhu wa bi adhanihim waqran tadi. Itu yang ja'lu yang dimaksud. Bil ja'lil mazkur, dengan dijadikan seperti yang tersebut.
yakni hatinya ditutup, telinganya disumbat. Udah, kamu wahai Muhammad mau ngajak mereka, tidak akan pernah mereka akan mendapatkan petunjuk. Apalagi yang bukan nabi. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW atau menasehati Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah jualah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Begitu. In alaika illal balag. Kamu hanya menyampaikan. Jadi Rasulullah tugasnya menyampaikan. Hidayah itu datangnya dari Allah. Ada yang mau mengambil peringatan, dia dapat petunjuk. Ada yang tidak, ya. Berarti Allah Ta'ala yang tidak beri petunjuk kepadanya. Begitu. Warabbukal ghafuru dzurrahmah. Dan Tuhanmu adalah, Tuhanmu yang maha pengampun itu adalah dzurrahmah, yang maha memiliki rahmat. Tuhanmu maha pengampun, maha memiliki rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'akhidhuhum fid dunya, jikalau Allah menindak mereka di dunia, bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka perbuat, la'ajjala lahumul azab, pasti Allah percepat bagi mereka itu azab fiha, padanya, yang di dunia. Kalau mau Allah Ta'ala azab sekarang bisa, tapi tidak. Apa? Ballahum maw'idun. Tetapi bagi mereka itu ada janji, waktunya. Wahwa yaumul qiyamah. Janji itu adalah hari kiamat. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Mereka tidak akan pernah menemukan dari selainnya Allah mau'ilan, tempat berlindung. Ai malja'an, itu tempat menyelamatkan diri. Kalau sudah hari kiamat baru tahu. Wa tilkal qura, dan itulah kampung-kampung. Ini peringatan dari Allah. Coba lihat kepada kampung-kampung itu. Apa sih? Ai ahluha, maksudnya kepada penduduk kampung-kampung itu. Kampung apa? Ya, Ka'adin seperti kaum Ad, wa Thamuda seperti kaum Thamud, wa ghairihima, dan selain keduanya. Tuh, lihat kaum Nabi Nuh, kampungnya direndam oleh air sampai sedalam mungkin. Tuh, lihat kaum Nabi Lut, diangkat buminya sampai mendekati langit pertama, lalu dibalik dan digugurkan. Tuh, lihat kaum Nabi Soleh, bagaimana penduduk kampungnya diteriaki oleh Jibril sampai mati semuanya. Itulah qura, kampung-kampung, ahlaknahum, yang telah kami binasakan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka semua berbuat zalim, yakni kafaru, kafir. Wa ja'alna limahlikihim, dalam qiraat lain limuhlakihim. Kalau muhlak berarti diambil dari ihlak, kalau mahlik berarti diambil dari halak. Sama aja sih maksudnya. Waja'alna, dan kami jadikan limahlikihim, ay liihlakihim, bagi membinasakan mereka. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat lain, bi fathil mim, dengan mengharakatkan fathah huruf mimnya. Berarti apa? Mah gitu. Mahlikihim, ada muhlakihim, ada mahlikihim. Ya, kalau qiraat al-Hafiz, qiraat Hafiz, qiraatnya yang biasa kita baca itu mahlikihim. Ada qiraat lain muhlakihim.
Nah, kalau itu mahlikihim, qiraat Hafs berarti maknanya lihalakihim. Kami telah jadikan bagi kebinasaan mereka itu mau'idan, itu janji. Ada waktunya nanti, sudah dijanjikan. Waliyahzubillah. Jadi kita harus menjadikan ini sebuah pelajaran bagaimana orang-orang kafir terdahulu membangkang ajakan-ajakan yang dibawa oleh Rasulullah yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka malah menertawakan, mereka malah menganggap sepele, mengentengkan, remeh. Alhamdulillah, sementara mereka tidak sadar bahwa hati mereka ditutup sama Allah dan telinga mereka disumbat sama Allah, sehingga hidayah dari manapun sumbernya, dari manapun datangnya, bagaimanapun cara penyampaiannya tetap tidak didengarkan. Mulai dari lemah lembut sampai dengan cara yang tegas sampai yang lebih keras, tetap saja tidak mempan. Kenapa? Bukan karena nasihatnya yang tidak mengefek efektif, tidak, tapi hatinya yang memang sudah ditutup, telinga yang sudah disumbat, nggak peduli. Alhamdulillah min dzalik. Orang kayak gitu ucilkan aja. Mau kebaikan apa yang diharap daripada yang kayak gitu? Nah, orang-orang kafir kayak gini dijanjikan sama Allah. Ini orang kafir yang disebut dalam ayat dijanjikan sama Allah apa? Mau'idan. Waktu tertentu. Untuk apa? Limahlikihim, untuk kebinasaan mereka, untuk membinasakan mereka. Nah, ini gambaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai punya pemikiran seperti orang kafir. Wadhkur idh qala Musa huwa ibnu Imrana fatahu Yusha ibni Nunin kana yatba'uhu wa yakhdumuhu wa ya'khudhu minhu ilma. La abrahu la azalu asiru hatta abluga majma'al bahraini multaqa bahrir rumi wa bahri farisin mimma yalil masyriqa ayil makanal jami'a lidhalik au amdiya hukuba dahran tawilan fi bulughihi in ba'uda. Ini kisah baru lagi. Jadi suratul kahfi itu bukan cerita ashabul kahfi aja yang disebutkan. Ada juga cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Boleh dibaca Khadir, boleh dibaca Khidr, boleh dibaca Khadr. Khadrun, Khidrun, Khadir. Makanya ada Khidir, ada Khadr, ada Khadir. Semuanya sama. Apa? Wadkur dan ingatlah. Ingat ya. Idh qala Musa, ketika Nabi Musa berkata. Nabi Musa ini anaknya Imran, Musa ibnu Imran. Nama ayah Nabi Musa Imran. Saudaranya Nabi Harun, Harun bin Imran, Musa bin Imran. Tapi ini Imran bukan ayahnya Maryam ya, lain lagi nih, beda lagi, sama nama aja. Musa bin Imran. Maryam juga Imran abahnya, Maryam binti Imran. Ibunya Nabi Isa, Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Tapi ini bukan bukan ayahnya Siti Maryam, lain lagi. Ini ayahnya Nabi Musa, sama nama aja. Musa huwa ibnu Imran, dia adalah putranya Imran. Berkata lifatahu kepada anak mudanya. Anak mudanya itu maksudnya anak muda yang bersamanya. Siapa nama anak muda yang bersama Nabi Musa itu? Namanya adalah Yusha ibni Nunin, anaknya Nun. Jadi lifatahu ayyusha'a ibni Nunin. Berkata kepada anak muda yang bersamanya yang bernama Yusha bin Nun. Apa sih pekerjaan Musa ini, Yusha ini, kau ikut bersama Nabi Musa? Karena ia tebauhu adalah Yusha bin Nun ini selalu mengikutinya, mengikuti Nabi Musa. Buat apa? Wa yakhdumuhu, dan ia berkhidmat kepadanya Nabi Musa. Wa ya'khudhu minhul ilma, dan ia mengambil dari Nabi Musa itu akan ilmu. Begitu. Jadi Yusha bin Nun ini gara-gara beliau berteman dengan Nabi Musa,
kemana Nabi Musa pergi ikut, berkhidmat, membantu Nabi Musa, menuntut ilmu dengan Nabi Musa. Akhirnya terkenal juga dia, dibuat dalam Al-Quran. Hebat ya. Itulah kalau kita dekat dengan ulama, khidmat kepada mereka, kemudian kita ikut bersama mereka, ikut kegiatan mereka, ketika mereka pergi, kalau ada kesempatan kita ikut pergi bersama mereka. Maka ketika Allah Ta'ala tinggikan derajat-derajat mereka, para ulama itu, kita juga mendapatkan derajat di sisi Allah karena berkat mereka. Dari sejak dulu sunnatullahnya begitu, ada yang dekat dengan ulama, ada yang jauh. Nah, kita masuk dalam mana? Dalam kubu yang mana? Yang dekat dengan ulama kah atau yang jauh? Nah, ini Yusha bin Nun adalah mengikut Nabi Musa wa yakhdumuhu dan berkhidmat kepadanya. Nabi Musa perlu ini dibantu sama dia. Nabi Musa mau itu dibantu sama dia. Wa yakhudhu, dan dia tidak hanya sekedar khidmat, dia juga mengambil minhu dari Nabi Musa itu al-ilma, akan ilmu. Ya namanya Nabi, setiap duduk bareng bersama orang-orang yang mengikutnya pasti dibicarakan perihal agama, ilmu. Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang Maha Esa, janganlah kita menyebutkannya dengan makhluk. Begini, ya begitulah. Akhirnya Yusha juga mendapat kemuliaan. Apa kata Nabi Musa kepada Yusha bin Nun? La abrahu, saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan beranjak, tidak akan berhenti. La azaru asiru, maksudnya saya akan terus, masih senantiasa asiru, berjalan. Kenapa? Hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga saya sampai kepada pertemuan dua lautan. Majma'a di sini tempat berkumpulnya al-bahrain, dua lautan, maksudnya adalah multaqa, pertemuan dua laut. Laut apa? Multaqa bahri Rumi wa bahri Farisin, yaitu pertemuan lautan Romawi dan lautan kota Persia. Romawi itu sekarang ya Vatikan itu. Persia ini sekarang ini ya Iran, itu negeri Iran, negeri Persia itu. Nah, saya tidak akan berhenti, kata Nabi Musa, akan senantiasa la azalu, senantiasa asiru, berjalan sampai menemukan pertemuan dua sungai, apa dua lautan, pertemuan dua lautan, lautan Romawi dan lautan Persia. Mimma yalil masyriqa, dari arah yang menyertai arah atau menjurus ke arah masyrik, timur, gitu. Maksudnya al-makan al-jami' alidzalik, itu saya sampai ke tempat yang mengumpulkan untuk itu, yakni antara lautan Romawi dan lautan Persia. Terus kata Nabi Musa, saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjalan sampai ke sana. Au amdiya hukuba, atau saya akan terus berlalu melanjutkan perjalanan. Hukuba itu dahran tawilan, melintasi dahran tawilan, itu masa yang cukup panjang. Gak apa-apa, terus dibulughihi, di dalam mencapainya. In ba'uda, jika tempat itu jauh. Pokoknya saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjalan sampai menemukan dua tempat yang menemukan dua lautan itu, negeri yang mempertemukan dua lautan itu. Terus saya akan sampai ke sana, atau saya akan putuskan untuk terus berlalu berjalan, hukuman menempuh dahran tawilan. Hukum itu dahran tawilan namanya, yakni masa yang panjang. Tidak apa-apa, yang penting saya sampai kepada tujuan. In ba'uda, jika memang tempat itu jauh. Falamma balagha majma'a bainihima ay al-bahraini nasiya hutahuma, nasiya Yusha'u hamlahu indar rahili wa nasiya Musa tadhkirahu fattakhadha al-hutu sabilahu bil bahri ay ja'alahu biya'lillahi saraba. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan bagaimana tentang kisah Nabi Musa bin Imran bersama dengan muridnya Yusha bin Nun.
insya Allah. Mungkin kita punya waktu 2 kali pertemuan lagi. Esok hari Selasa, lusa hari Rebu, selesai kita. Kalau belum tamat suratul kahfinya, insya Allah kita selesaikan di tahun depan, bulan Ramadan yang akan datang. Jika Allah Ta'ala beri kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa-sisa umur kita ini dan diberinya taufik untuk selalu memakmurkannya dalam berbuat ketaatan. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رضا وجنة وبك بسخطك ونرضى انك عفو كريم واعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات اللهم يا خالق القرآن ومنزل القرآن بحكمة البيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه نصيم القيام وارزقنا حسن الاستقبال ليلة قدره برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك